Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kafatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Masjid Istiqlal, wabil khusus yang ikut di dalam Zooming ini, kita kembali melanjutkan pengajian-pengajian kita yang tadinya kita lakukan di Masjid Istiqlal, tapi kita alihkan ke Zooming karena kita ada kendala protokol ya, sehingga mudah-mudahan tidak mengurangi berkah dan tidak mengurangi manfaat yang kita lakukan melalui Zooming ini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita saling merindukan satu sama lain, pingin kita sujud di rumah Allah, pingin kita bersalaman kembali dengan saudara-saudara spiritual kita, pingin kita juga berjumpa semuanya. Tetapi apa boleh buat, seperti ini kenyataan yang ditakdirkan Allah untuk kita semuanya. Namun demikian, insya Allah kedekatan kita satu sama lain tidak akan terkurangi, dan semoga malah Allah justru memberikan berkahnya lebih besar di dalam situasi kita seperti ini. Saya akan mengusulkan Bapak Ibu sekalian, seandainya itu disetujui, minggu depan mungkin kita akan mengawali lebih awal ya kan. Jadi mungkin kita bisa Bapak Ibu misalnya selesai salat subuh mungkin masih dalam keadaan tadarrusan. Cuma untuk Indonesia bagian barat seperti di Sumatera, kasihan kepagian itu kalau kita sudah salat subuh langsung. Nah, kalau boleh saya usulkan nanti pengajian Ihya Ulumuddin kita khusus dalam kondisi COVID ini, kita mulai pukul 6. Jadi sama dengan pengajian kita yang hari Senin Kamis, itu juga mulainya jam 6, kurang seperempat jam 6 sudah mulai mengaji, dan jam 6 kita sudah mulai masuk pengajian seperti ini. Kita bisa berhenti sampai jam 8 atau ada tanya jawab sesudahnya sedikit ya. Dengan demikian Bapak Ibu bisa lebih leluasa untuk memanfaatkan hari-hari liburnya. Mungkin mau olahraga, mau jalan-jalan di sekitar rumah, atau mungkin mau naik sepedaan, atau mungkin ada kerjaan-kerjaan bersih-bersihin rumah, atau mau bepergian. Jadi ada waktu longgar. Jadi insya Allah pada hari Sabtu yang akan datang ya Pak Jamal ya, kita mulai pengajian Ihya Ulumuddin itu jam 6. Jadi paralel dengan pengajian tasawuf kita juga jam 6 pada setiap hari Senin dan Kamis. Jadi seluruh jamaah juga bisa ikut pada pengajian kita hari Senin Kamis itu, dengan alamatnya ada sama Pak Jamal. Nah, baik, hari ini kita akan masuk kepada muhasabah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah mulai membuka sedikit pengantarnya ya, apa yang dimaksud dengan muraqabah muhasabah ya. Muraqabah pada pertemuan kita yang lalu itu kita sudah pernah membahas ya. Sekarang muraqabah muhasabah sekarang. Apa yang dimaksud muhasabah? Sebetulnya mirip dengan muraqabah. Kalau muhasabah itu melakukan introspeksi diri, perhitungan-perhitungan amal kebajikan dan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Kalau muraqabah itu usaha untuk menganggap Allah itu maha memantau kita, mengawasi kita, ya, menilai kita. Jadi kalau muraqabah itu dari luar melihat diri. Kalau muhasabah dari dalam diri kita sendiri mencoba untuk
menghitung apa-apa yang kita lakukan untuk Allah. Jadi itu bedanya. Muraqabah, pandangan luar melihat diri manusia, kalau muhasabah, pandangan dari dirinya sendiri manusia itu melihat dan sekaligus mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, kalau sudah ada muhasabah dan muraqabah, maka itu diharapkan akan muncul perbaikan atau usaha untuk peningkatan kualitas diri, ya, baik di mata masyarakat tentunya, wabil khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah melakukan muraqabah, tidak pernah melakukan muhasabah, biasanya orang itu tidak terkontrol. Dia menikmati sambil menikmati dosa-dosa yang dilakukannya. Tapi kalau orang suka melakukan muhasabah dan muraqabah, nggak bakalan bisa menikmati dosa. Gemetar setelah melakukan dosa. Kenapa? Karena dia dipantau oleh Allah dan dia juga menghitung dosanya berapa. Tapi kalau orang tidak melakukan muraqabah muhasabah, enak, asyik itu melakukan dosa, seperti tidak ada CCTV Tuhan yang melihatnya, seperti nggak mau terbebani dengan apa-apa yang dilakukan pada dirinya sendiri. Nah, ini yang saya ingatkan kepada kita semuanya, siapapun diri kita itu bukan orang yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, sesuci apapun menurut diri kita, sesuci apapun menurut orang lain melihat diri kita, itu nggak benar. Kita itu adalah manusia mahallul khata' wan nisyan, tempatnya pada kekeliruan dan kealfaan. Jadi eh, tempatnya manusia itu berbuat salah lah ya. Karena kita suka melakukan kesalahan, maka Allah pun juga membuka diri untuk menerima taubat. Ya, mungkin itu takdir kita juga ya. Diciptakan Allah itu sebagai makhluk yang bolak-balik berdosa, tapi juga bolak-balik bertaubat. Karena salah satu nama Allah itu ialah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kalau nggak ada orang yang berdosa, maka ada nama Allah yang tidak berfungsi. Ya, berarti peran Allah sebagai Maha Penerima Taubat itu sudah nggak berlaku lagi. Padahal Allah itu kan memperkenalkan dirinya abadi sebagai Maha Penerima Taubat. Maka itu ada hadis Nabi, seandainya manusia itu berhenti berdosa, maka pasti akan menciptakan makhluk baru yang berdosa. Karena kalau nggak ada lagi yang berdosa, maka Tuhan tidak sempurna. Karena apa? Karena ada sifatnya tidak jalan. Sifatnya sebagai penerima taubat sudah nggak ada lagi. Siapa yang mau bertobat? Malaikat nggak mungkin bertobat kepada Allah. Karena apa? Karena tidak pernah diberi kesempatan berdosa. Iya. Manusia inilah yang melengkapi Asmaul Husna. Iya. Nah, inilah sedikit pengantar ya, mulai sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita manusia biasa melakukan dosa, tapi jangan pernah terlambat melakukan pertobatan. Kenapa? Karena kita itu muraqabahnya, Allah mengawasi kita. Muhasabahnya kita pun juga menemukan sesuatu yang aneh. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melakukan dosa, terutama dosa besar, enak nggak? Mungkin enak pada saat melakukannya, tapi setelah melakukannya masih enak nggak? Itu malah gemetar. Ya Allah, aku kenapa melakukan ini? Kenapa sampai seperti ini? Bukankah kemarin saya sudah bertobat? Kenapa saya berbohong lagi? Ya, apalagi kalau dosa-dosa besar barangkali ya. Nah, jadi jangan pernah kita menganggap enteng dosa itu, memandang kecil dosa itu, sebab itu sebentar kita melakukannya, tetapi kita akan merasakan dampaknya berhari-hari. Sampai terasa setelah Allah memaafkan kita baru terasa ringan. Karena itu orang yang tidak merasa terbebani dosa, itu orang yang dibenci Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Tapi kalau orang melakukan dosa tapi masih terbebani dosa itu, nggak enak perasaannya, guilty feeling gitu kan, maka itu masih penyakit fi qulubihim maradun. Jadi ada dua macam Bapak Ibu. Kalau ada orang melakukan dosa tapi merasakan ada serba salah dalam dirinya, ya, guilty feeling gitu kan. Nah, itu fi qulubihim maradun. Ada Down syndrome, ada yang rusak, ada yang nggak beres dalam dirinya kalau orang melakukan dosa. Seperti gelisah betul, gelisah. Pokoknya orang melakukan dosa itu pasti setelah itu gelisah.
Tapi kalau orang nggak gelisah, nggak ada beban, terus saja dosa-dosanya itu jalan, itu khatamallahu ala qulubihim. Dikunci mati kalbunya oleh Allah sehingga tidak bisa menemukan kebenaran ilahi lagi. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya bersyukurlah Bapak Ibu kalau dibebani rasa berdosa. Bersyukurlah kalau dibebani rasa bersalah. Rasa berdosa itu dosa kita kepada Allah. Rasa bersalah itu dosa kita kepada sesama manusia. Kalau orang terbebani rasa bersalah, ya, ya, as-sayyi'at, dibebani rasa berdosa, al-khataya, maka syukurlah itu masih ada kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertobat, kembalilah kepada dirinya, maka rasa beban bersalah berdosa itu akan hilang. Kenapa hilang? Karena kita sudah menemukan jalan yang benar. Tapi kalau nanti suatu saat kita tidak pernah mau bertobat, akhirnya lama-kelamaan dosa itu dianggap itu biasa, sudah hilang rasa penyesalan, sudah nggak ada lagi perasaan guilty feeling, dan ketawa terbahak-bahak sambil berdosa. Nah, itu semuanya sudah jadi iblis kita. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah memanggil mesra orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman ya udah. Kalau hanya KTP-nya Islam tapi nggak pernah tersentuh air wudhu, nggak pernah sujud di atas sajadah, nggak pernah nutup aurat, nggak pernah menghadap ke kiblat hatinya, nggak pernah membuka Quran, nggak pernah memegang tasbih, nggak pernah ada kalimat-kalimat suci keluar dari mulutnya, hatinya buta, isi kepalanya hanya dosa-dosa dan maksiat, maka itu bukan orang yang beriman. Hanya muslim tapi tidak beriman. Ya, semua orang beriman kepada Allah itu pasti muslim, tapi tidak semua muslim yang pernah mengucapkan kalimat syahadat itu adalah beriman. Nah, di sini yang dipanggil mesra Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ya ayyuhal muslimun gitu kan. Yang beriman belum tentu bertakwa. Ya, kan ada nanti itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, jadi kalau orang sudah bertakwa, itu ada panggilannya juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tapi haqqa tuqatih, ketakwaan puncak. Semua orang beriman itu bertakwa, tapi ada takwanya basic, ada takwanya intermediate, ada takwanya advance. Nah, kita diminta itu mementokkan ke atas itu ketakwaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada ayat lain juga sih sebetulnya, ya. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuannya untuk bertakwa. Jadi ada haqqa tuqatih semaksimal mungkin, tapi juga ada ayatnya sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Tuhan tidak akan membebankan sesuatu di luar kemampuan kita. Allah memanusiawikan manusia. Allah menganggap manusia itu manusia, bukan malaikat. Sehingga Allah membuka kedua tangannya memaafkan kesalahan manusia. Kenapa Allah membuka kedua tangannya? Dia memang menciptakan manusia itu berpotensi berdosa kok. Tapi kalau sudah terlanjur berdosa lalu kembali kepada Allah, Allah akan wa yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Apa itu bertakwa Bapak Ibu? Bukan takut. Allah itu bukan sosok yang maha mengerikan untuk ditakuti. Allah itu Al-Gojo nanti akan siap menancapkan pedang-pedang apinya ke manusia. Bukan. Allah itu tidak boleh disimbolkan dengan patung yang besar perutnya, giginya gondrong, matanya bolak begitu. Enggak. Allah itu tidak disimbolkan dengan besarnya gunung, besarnya ombak ya, kemudian ada halilintar, guntur, waduh mengerikan, bukan.
Allah lebih menonjol sebagai Maha Penyayang, Maha Pengasih daripada Allah Maha Menakutkan. Jadi ittaqullah itu bukan takutlah kepada Allah, tapi eh, beradalah pada posisi pencinta Tuhan yang sangat sejati. Itu maksudnya ittaqullah. Jadi bertakwa kepada Allah, berada pada posisi sangat mencintai Allah. Kalau orang mencintai seseorang atau sesuatu, apapun yang akan terjadi. Ya, tai kambing bisa terasa kacang tuh. Bangun tengah malam enak, apanya yang enak? Enak tidur. Puasa Senin Kamis nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, padahal libur-libur seperti ini. Nggak ada yang melarang memang, tapi dia sengaja berpuasa, littaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah. Itu nanti ada bonusnya itu. Jadi karena cintanya kepada Allah, melampaui cintanya kepada sesama manusia, melampaui cintanya kepada perhiasan berlian, melampaui cintanya kepada surga sekalipun. Jadi kalau orang jatuh cinta kepada Allah, surga menjadi tidak ada artinya, neraka pun juga cuek. Yang penting aku dekat dengan Allah. Kalaupun masuk neraka, nggak apa-apa. Aku akan teriak memanggil kekasihku di dalam neraka. Aku akan memekikkan takbir cinta kepada Allah di tengah lumbung api neraka. Masya Allah. Apa Allah akan memasukkan neraka orang pencinta sejati ini kayak gitu? Enggak lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu para pemirsa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, artinya jadilah pencinta, desain lover terhadap Allah, wal tandur nafsun, ya, hendaklah setiap orang di antara kalian itu tandur, memperhatikan, melihat, mengintrospeksi, ya, melakukan muhasabah pada dirinya sendiri, ya. Jadi inward looking. Inward looking itu lawannya outward looking. Jadi kita melihat keluar ya, tapi nggak pernah melihat ke dalam. Iya. Semut mati di seberang sungai sangat kelihatan. Gajah di bawah pelupuk matanya mati nggak kelihatan. Nah, jadi kita diminta wal tandur nafsun, lakukanlah inward looking, ya kan? Go in yourself, masuk ke dalam dirinya sendiri. Jangan go out to others. Nah, ini kita diminta wal tandur nafsun, masuklah ke dalam dirinya. Lensanya dihadapkan kepada dirinya sendiri, jangan lensa kameranya itu kepada orang lain. Akhirnya kita sibuk melihat kelemahan, kelebihan orang lain, diri kita nggak ada apa-apanya. Nah, ini kita diminta lensa itu diarahkan ke dalam diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya. Lighaden itu bisa macam-macam artinya, bisa berarti masa depan. Kalau kita pensiun nanti itu kan nggak bisa bekerja. Ada nggak deposito kita? Ada nggak tabungan pensiun kita untuk membayar rumah sakit, untuk membayar perawat, untuk membayar eh, orang yang punya jasa gitu kan? Itu lihat. Atau mungkin bukan dirinya. Sudah ada nggak persiapan untuk anak-anaknya? Kalau nanti kita meninggal, anak kita siapa yang memberikan biaya sekolah? Ya, siapa yang ngawinkan mereka? Di mana bertempat tinggal mereka? Jadi kita harus mempersiapkan semuanya. Oh, ini rumah saya yang pertama, anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini. 3 anaknya semuanya diberikan rumah. Nanti berlaku kalau saya wafat, Nak ya. Nah, ini juga ada sedikit deposito atas nama kamu sendiri, nggak boleh mencairkan sebelum eh, papa dan ibu wafat. Nanti kalau kamu sudah, kalau ayah, papa, mama, ibu nggak ada, kamu bisa belanjakan uang itu. Selama ini jangan dulu, kami yang akan mentekal semuanya. Nah, jadi itu namanya qaddamat lighad. Bahkan ada orang sampai cucunya, nak, jangan hanya kamu
egois kita. Kamu juga harus saya perhatikan anak-anakmu, cucuku nanti juga. Aku harus perhatikan. Ya, kalau nanti masing-masing punya anak 3, ya itu masih ada tanah 1 hektar. Nanti itu dikapling-kapling, semua cucu-cucuku itu nanti bersepupu satu kalian nanti tinggal di situ. Jadi kalau ada acara-acara, itu saling mengunjungi. Nanti bisa salat jamaah di situ bareng satu keluarga karena kami sudah bangunkan mushola di situ. Oh, itu namanya ma qaddamat li gadin banget itulah. Nah, tapi kalau ada orang jangankan cucu diperhatikan, masa depan hidupnya sendiri juga. Jangankan masa depan, bulan depan mau makan apa nggak mau tahu. Nah, orang seperti ini urusan dunianya juga ditelantarkan, apalagi lagi orang urusan akhiratnya kan. Orang yang tidak pintar mengatur siasat untuk sistematisasi kehidupan dunianya, jangan berharap orang itu bisa mengatur sistematisasi kehidupan alam barzah sampai di alam akhiratnya. Jadi ayat ini dalam sekali maknanya. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang bisa mempunyai pemikiran masa depan ialah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau nggak punya iman, takwa nggak bakalan bisa mempersiapkan masa depan. Maka itulah pentingnya beriman, pentingnya bertakwa sekaligus tidak cukup hanya berKTP Islam. Nah, ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa itu mempunyai persiapan untuk hidup masa depannya kalau dia sudah pensiun, mempunyai persiapan nanti untuk anak-anaknya kalau dia sudah wafat, bahkan mempersiapkan kehidupan cucu-cucunya nanti juga kalau seandainya eyang ini sudah wafat. Enak sekali. Ada orang yang bisa mempersiapkan 7 turunan, ini perusahaan besar, company ini, 100 tahun ini tidak akan pernah bangkrut ini karena menguasai lahan sekian banyak. Jadi sampai 7 turunan kalian tidak akan miskin jadi pengemis. Saya mohon Ananda semuanya, anak-anakku siapapun, abadikanlah nanti foto eyangmu di sini. Setiap kali ada acara lihat, nah ini semuanya adalah eyang yang belikan. Oh, itu namanya sampai akhirat akan panen. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. Kemudian wattaqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Jadi 2 kali Allah menyuruh kita bertakwa. Jadi kita diminta bertakwa sebelum mempersiapkan persiapan itu, diminta lagi bertakwa setelah persiapan itu sudah selesai dilakukan. Jadi sebelum kita membangunkan rumah anak, sebelum kita mendepositokan kekayaan untuk anak, kita diminta bertakwa. Nah, setelah semuanya lengkap, diminta lagi bertakwa. Nah, kenapa perlu bertakwa pasca penyiapan ini? Seringkali kalau orang itu sudah memiliki semuanya, takwanya luntur. Hei, kamu nggak ada selembar bulumu di situ, nggak ada, itu kasar sekali orang tuh. Kalau saya mau jual rumah itu, saya jual. Kurang ajar sekali. Jadi seolah-olah apa yang sudah diniatkan itu mau ditarik kembali. Kenapa? Hanya karena tersinggung oleh anaknya yang satu itu. Ya manusia kan layak wajar kalau dia melakukan kesalahan. Tapi dibesar-besarkan, ada iblisnya rupanya juga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mempersiapkan diminta bertakwa. Sesudah kita mempersiapkan diminta juga bertakwa. Artinya apa? Ending kehidupan kita itu harus husnul khatimah. Kalau di awalnya bertakwa sehingga menjadikan segalanya berada dan sukses, belum tentu kita nanti akan husnul khatimah. Husnul khatimah ialah diawali dengan ketakwaan, diakhiri dengan ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah itu Maha mengetahui, khabir. Khabir itu apa ya? Sama dengan alimah. Khabir itu memberitahu, menginformasikan. Ada kabar itu kan kabar itu sebetulnya bahasa Arab itu. Kabar itu artinya kabar. Kabar itu berita, informasi, pengetahuan. Jadi innallaha sesungguhnya Allah
memberitahukan, menginformasikan, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu. Itu khabir. Bima ta'malun, apa-apa yang engkau kerjakan, apa-apa yang pernah kamu laksanakan. Ta'malun itu berasal dari kata amilah. Amilah itu perbuatan baik. Kalau perbuatannya buruk itu biasanya disebutkan fa'alah. Nah, inilah bahasa Arab itu. Perbuatan baik itu bahasa Arabnya amilah. Kalau perbuatan buruk itu bahasa Arabnya fa'alah. Itu dalam Quran. Enak itu kalau ada bahasa Arab kita sedikit ya, baru membaca ayatnya, oh ini negatif nih, oh ini positif. Tapi kalau hanya terjemahan bahasa Indonesia, coba apa yang Bapak Ibu lihat? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan, hmm, mestinya di sini sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang amal-amal apa yang pernah engkau lakukan. Jadi amal itu perbuatan yang dilakukan dengan niat, dilaksanakan secara sistematis, penuh perencanaan, dilakukan dengan profesional, itu disebut dengan amil. Maka itu amil zakat itu kan fa'il zakat. Kalau fa'il zakat itu mengurus zakatnya secara sembrono, negative connotation. Tapi kalau amil zakat itu positive connotation. Jadi itu ada pemberdayaan zakat. Ini jangan kasih pancing. Ini harus dikasih kapal. Ini jangan dikasih kapal, jangan dikasih pancing. Ini yang harus dikasih ikan. Jadi amil itu dia tahu mengidentifikasi siapa yang layak dikasih ikan, siapa yang layak dikasih pancing, siapa yang layak dikasih kapal. Itu amil. Tapi kalau fa'il, orang yang seharusnya hanya mendapatkan dikasih ikan, dia kasih perahu. Itu konsumtif itu. Waduh, lupa mabuk itu tambah jauh dengan Tuhan itu. Ya. Atau ada orang yang sepantasnya dikasih kapal, dikasih ikan. Itu nggak bermanfaat juga itu. Jadi kemiskinan itu harus didefinisikan. Yang mampu mendefinisikan itu ialah orang-orang amil. Kalau orang fa'il enggak. Nah, inilah fa'il dengan amil beda kan. Amil itu artinya profesional, pekerja profesional. Kalau fa'il itu pekerja sembrono. Itu bedanya. Tapi diterjemahkan sama, mengerjakan. Dalam bahasa Arab itu kalau orang menyebut amal, jadi kalau kita sudah mengatakan amal saleh, itu redundant sebetulnya. Amal itu pasti saleh. Tapi kalau fa'il, wah itu konotasinya negatif itu kan. Nah ini sedikit pentingnya mengetahui bahasa Arab. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu kan. Nah, ada lagi ayat yang mengingatkan kita untuk senantiasa bermuhasabah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu. Apa itu Tuhan maksud hari itu? Hari kiamat. Kamu dihadapkan kepada Tuhanmu di pada mahsyar. Tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi. Semua akan diputar video kehidupan kita 24 jam di pada mahsyar. Nah, jangan pernah mengira, oh ini nggak ada orang tahu, ini di hotel ini kok. Petugas hotel pun juga nggak tahu apa yang dilakukan orang di dalam. Begitu diputar videonya apa yang dilakukan di sana, seluruh mata dunia melihatnya, Masya Allah, terkecoh kita ya. Maka itu ada doa yang dipanjatkan, apa ya doanya itu, tutupilah aib kami. Wala aiban illa satarta. Tiada aib yang pernah kami lakukan melainkan engkau tutupi. Jadi to erase. Erase itu mentipe X. Menutupi. Kita mohon kepada Allah agar jangan ditayangkan perbuatan buruk kita nanti di depan monitor dunia di pada mahsyar. Malu kita. Ya, rasa malu itu kadang-kadang lebih membakar daripada api neraka itu sendiri. Ya. Ada orang rela bunuh diri daripada aibnya terbongkar.
berarti kematian lebih berharga daripada membuka aib. Nah, jadi supaya aku tidak menyaksikan aib itu, aku bunuh diri aja deh. Nah, jadi kita mohon kepada Allah nanti itu agar aib-aib yang pernah kita lakukan di dunia yang tersembunyi bagi kita, jangan dibuka, ditayangkan di muka publik, seluruh mata manusia melihatnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka itu kita perlu muhasabah. Sebelum Allah menayangkan apa yang kita akan perbuat, stop. Aku nggak boleh loh, nanti ditayangkan di akhirat itu kayak apa? Oh iya ya. Akhirnya kita kendor untuk melakukan dosa itu karena ada ayat mengingatkan kita. Nah, ayat lain, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, bukan. Jadi wazayinu anfusakum qabla an tusanu ya. Tunggu dulu. Ini bukan ayat ya. Iya. Banyak hadis-hadis yang seperti ini. Ada juga yang mengatakan ini ungkapan Ali ya, misalnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Allahu a'lam. Jadi artinya apa? Hisablah dirimu, lakukanlah introspeksi terhadap dirimu sebelum engkau dihisab, sebelum engkau dihitung oleh malaikat-malaikat penghitung amal. Ya. Hari apa perhitungan amal? Rasulullah bersabda, setiap hari Senin dan hari Kamis itu rekapitulasi, malaikat langit itu mengumpulkan catatan malaikat untuk direkapitulasi di langit. Kan ada ayatnya, wa may yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Belum sampai terucap suatu kalimat yang di dalam hati itu, melainkan sudah dicatat oleh raqib di sebelah kanan mencatat kebajikan, ratid di sebelah kiri, malaikat pencatat keburukan di sebelah kiri. Jadi raqib kanan, atid kiri. Belum sampai terungkap sudah dikasih poin tuh raqib atid. Apalagi Allah yang Maha tahu kan. Jadi jangan dikira bahwa kata hati kita, pikiran kotor kita itu nggak ada yang catat. Sudah dicatat semua oleh malaikat itu. Tanggal sekian, hari Sabtu, bulan sekian, ketika kamu melihat perempuan cantik, di kepalanya ada apa itu, bukan main. Jangankan malaikat, wali pun juga tahu aurah isi kepala yang sedang memikirkan pikiran kotor. Nah, ini saya ingatkan Bapak Ibu. Dalam Ihya Ulumuddin itu ada catatan menarik itu. Ada murid baru ya, bergabung di majelisnya itu, baru bertobat. Ya, duduknya pas di depan syekhnya. Orang semuanya tafakur, menghayati pelajaran gurunya. Murid baru ini juga kelihatan tafakur, dari segi fisik, penampilan nggak ada bedanya. Tiba-tiba gurunya marah. Dibentak itu muridnya di depannya. Hei, ya walad, apa kamu nggak malu? Ya. Ini masjid tapi kamu berpikiran kotor seperti itu. Kaget sang murid baru. Kok syekhnya tahu? Kenapa? Apa yang sedang dipikirkan? Dia memikirkan pacarnya sedang melakukan hubungan mesra di suatu tempat yang aman, itu yang dalam kepalanya itu. Ternyata guru di depannya itu membaca. Hati-hati kalau wali di depan kita itu, nggak ada yang tersembunyi, apalagi malaikat ya kan. Kamu keluar. Nggak etis, ini masih kok pikirannya kotor seperti itu. Jadi teman-temannya kaget, loh. Apa ya? Ternyata Pak Kiai itu bisa membaca pikiran kotor anak-anak santrinya. Ternyata orang yang diberikan keutamaan oleh Allah itu nggak bisa dibohongi. Ada ayatnya kan, wa may yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Belum sampai terucap sebuah perkataan itu sudah diketahui oleh malaikat pencatat raqib dan atid itu. Tidak mustahil pengetahuan seperti itu juga dimiliki oleh orang-orang suci. Orang yang bersih hatinya nggak bisa dibohongi loh Bapak Ibu. Ya. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadaruhu malakutus samawati. Itu hadis. Kalau bukan karena noda-noda hitam yang menyelimuti
nurani seseorang, maka orang itu bisa melihat malaikat gentayangan di bumi dan di langit. Nah, kalau orang nggak punya dosa, bersih hatinya, selalu istighfar, jangan coba-coba berbohong, dia pasti akan lihat. Jangankan berbohong, memikirkan pikiran kotor di depan orang seperti itu tercium baunya, terlihat bayangannya. Nah, kalau masuk ke rumahnya kiai, hatinya bersihkan, mampir di musholanya, sholat sunat tobat. Ya Allah, jangan bongkar rahasiaku di depan mata mata batinnya kiaiku, ya. Tapi lebih baik mata kiai yang tahu daripada mata orang lain, ya kan? Ya, kiai mau apa nak? Udah nak, nggak usah curhat. Aku sudah tahu kok apa yang kamu lakukan. Nangis tuh. Kiai maaf, saya mau curhat. Ya udahlah, nggak usah curhat. Saya sudah tahu apa yang kamu pernah lakukan. Ya, kemarin kan, iya Kiai. Masih perempuan itu, iya Kiai. Kenapa kamu tega? Itu kan punya suami, iya Kiai. Loh, kaget. Kok kenapa bisa tahu? Kenapa bisa membayangkan, menebak? Iya kan seperti video yang dilihat itu. Ya. Hati-hati kalau Kiai memejamkan matanya sejenak di depan kita, dia bisa meneropong isi hati kita. Dia bisa membaca jalan pikiran kita. Karena pelupuk mata itu sama dengan video monitor. Ya. Dia hadirkan di situ, ini orang ini siapa sebetulnya. Apa yang dilakukan 1 minggu terakhir. Di-scan gitu, Masya Allah. Ya udahlah, kamu tobat, mandi tobat ya. Iya, Ki. Jangan mengulangi perbuatan itu. Bingung dia, kok dia tahu ya. Ya udah. Kalau orang punya sahabat langit, langit akan bocorkan rahasia itu. Dan tidak ada rahasia di langit kan. Tidak jatuh sehelai tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, melainkan sudah tercatat di langit, di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi sudah, sebelum kejadian itu pun juga udah tahu kok. Apalagi kalau sudah tercatat, terlakukan gitu kan. Iya. Nah, lain kali kita akan masuk, minggu depan kita akan masuk rukun muhasabah ya. Ya ini dulu ya pengantar muhasabah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini ada yang bertanya. Assalamualaikum Prof, izin bertanya, bagaimana cara agar kita bermuhasabah dengan hati, pikiran, jiwa benar-benar pasrah kepada Allah? Maksudnya di sini bagaimana caranya agar kita bisa bermuhasabah, hati dan pikiran dan jiwa benar-benar pasrah pada Allah. Ya, Silahkan, Bang. memang tidak instan. Apa itu instan? Kayak memasak Indomie itu. Buka bungkusnya, rendam di air panas, langsung itu bisa dimakan Indominya. Jadi datang ke masjid, ya, salat tahiyat masjid, tutup mata. Saya lihat Tuhan. No. Nabi pun juga, Nabi Muhammad SAW, membutuhkan waktu 6 tahun untuk sampai kepada tingkat wisuda. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apatah lagi kita kan. Jadi jangan seperti pemikirannya instan. Bagaimana menghadirkan kalbu, pikiran, jiwa, serentak menyaksikan Allah. Baru belajar taubat tiba-tiba mau melihat Allah, enggak lah. Itulah yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu spiritual exercises. Olahraga, olah batin namanya ya. Ada olahraga, ada olah nalar, ada olah batin. Olahraga itu kan exercise, naik sepeda, jalan lari-lari pagi, tidak langsung bugar. Dilakukanlah berhari-hari ya, berbulan-bulan, baru terbentuk otot-otot yang bugar, yang tegar itu kan. Jangan baru 1 kali angkat besi sudah membayangkan
kok nggak ada perubahan tangan saya ini, nggak berotot. Nggak bisa langsung berotot, itu perlu exercises. Itu namanya exercise olahraga. Nah, spiritual juga memerlukan exercises. Jadi spiritual exercises itu setiap subuh ke masjid, jangan langsung pulang setelah salam, jangan langsung pulang setelah berdoa. Serahkan dirinya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat 100 kali, baca basmalah berulang kali. Nanti kalau sudah terasa ada kehangatan dengan Tuhan, pamitlah dengan Tuhan. Salat duha dulu sebelum pulang ke rumah. Jadi awalilah salatnya, ya kalau perlu sih salat tahajud di masjid, kalau takut nanti belum dibuka masjidnya, salat tahajudnya di rumah, nanti qabliyah subuhnya di masjid, tapi setelah itu wiridan dulu sampai jam 6. Kalau sekarang kurang 10, jam 6 sudah bisa salat duha ya. Ya, jadi kira-kira ya 1 jam, 1,5 jam lah paling aman setelah salat subuh masuk dengan salat duha. Nah, jadi kalau sudah itu, salat duha baru pulang ke rumah. Duhanya 4 rakaat 2 kali salam, tambah salat tahajud 1 salam, pulang. Nah, kalau itu dilakukan setiap hari, itu namanya spiritual exercises, gampang tuh. Hati khusyuk, pikiran khusyuk, ya, kalbu, jiwa khusyuk, badan pun juga ruku dan khusyuk, semuanya khusyuk. Nah, begitu kita melihat embun pagi, kembang-kembang mekar di batangnya di pagi hari, sepertinya kita menyaksikan mereka juga sedang bertasbih, mereka hatinya berbunga-bunga, sama dengan hati kita juga berbunga-bunga. Itulah nanti warid ya, buah daripada wirid yang kita panen, kita petik di situ itu. Jadi kalau baru 1 kali tiba-tiba mau menunggu panen kembang, nggak bisa. Menanam kembang tidak 1 hari hidup, memerlukan waktu. Makanya itu ada waktunya panjang, ada waktunya juga pendek. Kalau dipupuk, pasti cepat berbunga, tapi kalau nggak dipupuk, lama sekali. Jadi analoginya lah seperti itu, lesson learning kita. Apa yang kita lakukan secara makhluk biologis, itu juga bisa menciptakan pengalaman yang sama dalam urusan spiritual. Nah, saya kira begitu. Lakukanlah, lebih baik terlambat daripada tidak memulai sama sekali. Syukur-syukur Tuhan dengan kun fayakunnya, baru 1 kali kita mulai langsung kena, itu juga bisa kok. Semua bisa, tidak ada yang tidak bisa kalau Allah menghendaki. Fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Saya kira begitu. Ya, eh, di sini ada beberapa pertanyaan, Prof. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Ini masih dari pertanyaan Ibu Fitriah Nur. Terus ada lagi dari Udin First. Apa yang dimaksud dengan pengertian muhasabah? Ya, kita sudah jelaskan minggu lalu, muraqabah itu adalah pengawasan, muhasabah itu perhitungan introspeksi. Nah, jadi muraqabah itu kita membatasi diri kita itu untuk melakukan kebebasan gerak, kebebasan berpikir, kebebasan mengekspresikan nuansa batin. Karena Tuhan Maha Tahu, jangan dikira isi kepala kita tidak difahami oleh Allah. Jadi kalau orang yang sadar akan arti muraqabah, berpikiran kotor pun juga takut, apalagi melakukan perbuatan kotornya, lebih takut lagi kan. Karena Tuhan nggak ada yang tidak terlihat, transparan. Jangankan Tuhan, malaikat pun juga sama. Jangankan malaikat, para wali pun juga bisa menyaksikan siapa diri kita. Aura yang memancar dalam tubuh kita, itu bisa dibaca orang pinter. Ya, Di sini ada dari Ibu Novita, WeCare Indonesia. Assalamualaikum, izin bertanya. Prof, bagaimana sikap kita sebagai hamba dan khilaf agar menjadi hamba yang dicintai Allah dan terhindar dari godaan iblis? Adakah amalan atau doa yang bisa menguatkan ketakwaan dan keimanan? iya. Saya berkeyakinan bahwa agama itu amalan dan penghayatan.
Dengan hanya mengamalkan saja tapi tidak ada penghayatan, itu nggak bisa maksimum. Atau sebaliknya penghayatan, eling, kayak kejawen, tapi tidak ada amalannya, nggak pernah ruku sujudnya, nggak ada puasanya, itu juga nggak dapat. Kalau mau dapat cepat dua-duanya, ada penghayatannya, ada pengamalannya. Amal apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan secara spiritual? Ya, jangan tinggalkan sunat-sunatnya. Jadikanlah sholat sunat itu wajib baginya. Jadikanlah puasa-puasa sunat itu wajib baginya. Apa kata Rasulullah? Orang yang sudah tidak membedakan ibadah sunat dan ibadah wajib, maka akan meminjam mata Allah untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Kenapa? Ya, dia sudah sampai begitu dekatnya dengan Allah, dapat bonus. Kenapa? Dia tidak ingin meninggalkan qabliyah subuhnya, dia tidak ingin meninggalkan qabliyah dan ba'diyah zuhurnya, dia tidak mau meninggalkan lagi qabliyah asarnya, dia tidak meninggalkan lagi qabliyah dan ba'da maghribnya dan isyahnya, bahkan rawatib dan ghairu, bahkan muakkad dan ghairu muakkad pun juga dilakukan. 2 rakaat sesudah subuh itu sunat muakkad, tapi tambah lagi 2 rakaat itu salatnya gair muakkad. Jadi bagi kita nggak ada bedanya lagi antara muakkad dan gair muakkad, sunat primer maupun sunat sekunder. Semuanya sama dengan salat obligation itu wajib. Nah, saya mohon betul-betul mari kita membiasakan diri untuk tidak menganggap enteng yang sunat. Wajibkanlah sunat bagi dirinya sendiri. Nabi juga mewajibkan salat tahajud, tidak untuk umatnya. Nah, kita pun juga bisa. Di mata Allah itu sebetulnya nggak ada bedanya antara wajib dan sunat, itu recommended semuanya. Tentu bukan hanya itu, kebalikannya juga. Jangan lagi membedakan antara yang makruh dengan yang haram. Ya, jangankan meninggalkan yang haram, yang makruh pun juga dia tidak lakukan. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Allah cuma ada 2 pola, ya. Boleh dan tidak boleh. Yang boleh sunat wajib, wajib dan sunat sudah wajib baginya. Yang tidak boleh ada haram dan ada makruh, tapi baginya makruh pun diharamkan untuknya. Kalau orang sudah seperti ini, insya Allah sudah berjarak dengan Tuhan tinggal sedikit sekali. Ya, mungkin sudah lebih dekat daripada Qaba Qausaini au adna. Jadi bukan makam Qaba Qausaini, tapi sudah makam adna. Itu nanti ada pembahasan Senin Kamis, apa yang dimaksud makam Qaba Qausaini atau makam adna. Saya kira begitu. Di sini ada pertanyaan Prof dari Anang Alamin. Izin bertanya, orang yang beriman artinya orang yang beriman sebentar. Ya, dari Pak Anang. Orang yang beriman artinya orang yang sudah menyaksikan kehadiran Allah atau sudah menemui Allah. Bagaimana kalau cuma disebut orang muslim? Apakah ibadahnya kurang berguna? Iya. Semua orang bertakwa itu pasti beriman. Semua orang beriman kepada Allah itu pasti muslim. Tapi tidak semua muslim itu beriman dan tidak semua yang beriman itu muttaqin. Ya, jadi tingkatannya ada muhsin, ada mukhlis, ada muttaqin. Itu atribut prestasi spiritual semuanya itu kan. Nah, bagaimana bisa disebut beriman ketika ia mampu melihat Allah ya? Jadi belum tentu. Kalau hanya bermodalkan iman kepada Allah belum tentu bisa menjamin menyaksikan Allah. Ya. Harus kita lebih dekat dengan Allah baru bisa menyaksikan Allah. Siapa yang bisa dekat dengan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku, yang paling dekat denganku ialah orang yang bertakwa. Jadi itu kalau mau melihat Tuhan persyaratannya harus menjadi orang yang bertakwa. Ya. Di atas takwa itu juga masih ada makam-makam mikro. Ada makam ridha, ada makam mahabbah, ada makam ma'rifah,
ada makam ittihad dan seterusnya. Banyak anak tangga lagi yang harus kita daki setelah kita masuk takwa. Takwa itu generiknya, tapi spesiesnya masih ada. Ya, jadi nanti ada pembahasan khusus lagi, ada makam Qaba Qausain, ada makam Adna, ada qurbun nawafil, ada qurbul faraid. Nah itu juga, apa itu qurbun nawafil, apa itu qurbul faraid, itu sangat dalam maknanya. Nanti pada saatnya kita akan bahas itu, mal farqu baina qurbul faraid wal qurbul nawafil, kedekatan primer dan kedekatan sekunder. Iya, saya kira cukup Pak Jamal ya. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.